Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang zat tunggal. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita menggabungkan beberapa macam zat tunggal, baik untuk membuat minuman maupun makanan. Nah, gabungan dari berbagai materi zat tunggal itulah yang disebut dengan campuran. Pada video kali ini kita akan belajar tentang campuran. Materi dapat berupa zat tunggal dan yang kedua adalah campuran. Kita lihat kembali buku paket halaman 62. Di sini disebutkan bahwa campuran merupakan zat yang terdiri atas lebih dari zat penyusun atau materi. Dengan kata lain, campuran itu merupakan materi yang tersusun dari berbagai macam zat tunggal. Nah, kita lihat di sini ada dua macam campuran, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Sebelum masuk penjelasan kedua macam campuran, ingat untuk campuran itu memiliki dua ciri. Yang pertama adalah dia terdiri dari berbagai zat lain atau berbagai senyawa, atau merupakan gabungan dari berbagai senyawa. Dan yang kedua, sifat campuran ini berasal dari sifat-sifat zat penyusunnya. Kita bahas yang pertama, yaitu campuran homogen. Homogen dari kata homo berarti dia sejenis, atau dengan kata lain campuran homogen ini disebut dengan campuran serba sama, atau bisa juga disebut dengan larutan. Meskipun dia disebut dengan larutan, tetapi campuran homogen ini bentuknya tidak hanya cairan ya, tetapi juga bisa berupa benda padat dan juga benda gas. Campuran homogen atau campuran sejenis bukan berarti zat penyusunnya sama semua, tetapi ketika yang dimaksud sejenis itu adalah ketika beberapa senyawa itu digabungkan, nah senyawa itu akan bersatu secara sempurna sehingga zat-zat penyusunnya itu tidak mudah atau bahkan tidak bisa dipisahkan kembali. Itu campuran homogen. Contoh campuran homogen yaitu campuran antara air dengan gula atau air dengan zat pewarna. Nah, kemarin kalian kan sudah mendapat tugas atau mengerjakan tugas batik jemputan. Kemarin membuat zat pewarna, pasti kalian memerlukan pelarut ya. Kita lihat zat pewarna ini merupakan benda padat. Dia memiliki warna merah. Kemudian kita campurkan dengan air yang merupakan zat cair. Keduanya merupakan senyawa, tetapi yang satunya berupa padatan, yang satunya berupa cair. Kemudian kita campurkan. Kita aduk sebentar. Untuk lebih jelasnya kita tambahkan air dulu. Bisa teman-teman lihat di sini air berubah warna menjadi merah, di mana warna merah itu tadi kan sifat dari zat padat atau zat warna makanan. Sedangkan zat warna makanan yang merupakan padatan, dia sudah tidak berbentuk padat lagi, melainkan sudah bergabung menjadi air, sehingga dia menjadi disebut dengan larutan pewarna atau larutan merah. Ketika zat warna ini dicampur dengan air, tidak ada endapan dan sudah menyatu dan kita tidak bisa memisahkan lagi, itulah yang disebut dengan campuran homogen atau campuran sejenis. Contoh yang kedua adalah ketika kita mencampur air dengan gula pasir. Air merupakan senyawa yang berupa zat padat, sedangkan air adalah senyawa yang berupa zat cair, sedangkan gula pasir adalah senyawa yang berupa zat padat. Ketika kita campurkan,
dan diaduk. Ingat ya, ini hanya proses pengadukan, berarti ini perubahan fisika, bukan berarti dengan proses kimia. Kalau kimia itu contohnya dengan pemanasan. Maka tampak gula kelamaan akan hilang, ya, seolah hilang, tetapi sebenarnya dia tidak hilang, melainkan bergabung dengan air. Bergabung dengan air, kemudian sifat gula itu manis ya, sedangkan sifat air itu rasanya tawar. Ketika bergabung dengan gula, maka larutannya menjadi terasa manis. Seperti ketika kita membuat minuman. Larutan atau campuran yang terdiri dari gula dan air itu juga termasuk contoh dari campuran homogen. Contoh campuran homogen yang lain bisa kita lihat di halaman 62 kembali. Ada larutan garam, yaitu campuran air dan garam. Ada larutan air, garam, dan gula atau yang disebut dengan pengganti larutan oralit, itu juga termasuk contoh campuran homogen. Campuran homogen tidak hanya berupa zat cair ya teman-teman, tetapi juga bisa berupa zat padas, contohnya udara. Ya, udara di sekitar kita itu tidak untuk yang kita hirup itu kan namanya kita menghirup oksigen, tetapi sebenarnya kandungan komposisi udara itu tidak seluruhnya oksigen, melainkan ada nitrogen, karbon dioksida, dan zat-zat lainnya, dimana komposisi terbesar adalah sebenarnya nitrogen. Nah, tetapi campur udara yang kita lihat, yang kita rasakan, ya tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan, itu merupakan campuran dari berbagai macam jenis gas. Selain gas, campuran homogen itu juga bisa contohnya ada yang benda padat. Contohnya adalah perunggu. Perunggu itu adalah logam yang merupakan campuran antara tembaga dengan timah. Jadi ingat, campuran homogen meskipun dia disebut dengan larutan, tetapi bukan berarti campuran homogen itu hanya berupa zat cair, tetapi juga berupa zat gas dan juga zat padat. Ya, sedikit informasi pada campuran homogen yang berupa zat cair dengan zat padat ini tadi, ada yang disebut dengan zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut itu berarti kalau kita contohnya tadi adalah bahan pewarna dan juga gula, di sini tadi sebagai zat terlarut. Sedangkan untuk zat pelarutnya yang berperan sebagai zat pelarut di sini adalah air. Itu ya. Itu untuk yang campuran